Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pemirsa JTV di seluruh tanah air. Partai Nasdem 11 November merayakan ulang tahunnya yang ke-10. Mari kita saksikan Partai Nasdem 1 dekade di jalan restorasi. Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo dan Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Surya Paloh tiba di Auditorium Ki Hajar Dewantara. Hadirin dimohon berdiri. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Partai Nasdem. Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanahku harap. Di sanalah aku berdiri, jadi Indonesia kuaskan, bangsa dan tanah air. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nasdem, cinta demokrasi yang adil, membangun negeri dengan Bhinneka Tunggal Ika, junjung tinggi Pancasila. Nasdem, 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 adil, makmur dan sejahtera, itulah arah bangsa, masa depan gemilang, Indonesia Jaya. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, yang kami hormati Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Surya Paloh, Majelis Tinggi Partai Nasdem, pimpinan lembaga negara, Menteri Kabinet Indonesia Maju Republik Indonesia, beserta Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Fraksi Nasdem, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Nasdem se-Indonesia, serta undangan dan hadirin yang hadir secara daring dan luring. Hadirin sekalian, pada tanggal 11 November 10 tahun yang lalu, Partai Nasdem berdiri mengusung gerakan perubahan restorasi Indonesia. Dalam usia yang masih belia, Partai Nasdem telah melakukan langkah-langkah politik yang seluruhnya ditujukan kepada kebesaran bangsa dan negara Indonesia. 10 tahun Partai Nasdem, 1 dekade di jalan restorasi. Laju, 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 angin tinggi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang terhormat dan kami banggakan, juga kami cintai, Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Haji Surya Paloh, Bapak Presiden, Bapak Ketua Umum yang kami cintai, dan segenap kader partai. Hari ini Partai Nasdem genap berusia 10 tahun. Sudah 1 dekade kita semua berjuang, setia, berdampingan bersama Pak Presiden Joko Widodo dalam upaya mewujudkan cita-cita pendiri bangsa untuk Indonesia yang adil dan makmur. Komitmen untuk terus berada di jalur koalisi bersama pemerintah tentunya bukan retorika semata. Kami dengan sepenuh hati mendukung berbagai program pemerintahan, mulai dari pembangunan ekonomi, pemerataan investasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan lain-lain. Kemudian saat pandemi COVID-19 mewabah, kami juga dengan penuh dedikasi menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam melakukan upaya pemulihan. Kami mendirikan sentra vaksinasi, menyalurkan bantuan pada masyarakat dan tenaga kesehatan, hingga memberi tanda kasih pada para kader kami yang terdampak oleh pandemi ini. Sejak awal, prinsip Partai Nasdem dalam kemanusiaan tak pernah berubah, no one left behind. Dalam kondisi yang serba susah beberapa tahun terakhir ini, kami selalu memastikan bahwa kader kami pada khususnya maupun masyarakat pada umumnya tidak ditinggal sendirian dalam menghadapi berbagai kesusahan. Nasdem sayang kamu itu bukan hanya jargon semata. Hadirin yang saya hormati, perlu saya tegaskan lagi bahwa kami segenap kader Partai Nasdem merasa sangat bangga dan terhormat karena telah menjadi bagian dari perjuangan restorasi bangsa selama 1 dekade ini. Sekarang banyak mata telah bersiap berfokus menuju 2024. Kami di Nasdem pun akan terus berkembang, berupaya dan berbenah untuk bisa terus menjadi penyambung lidah rakyat. Pada para hadirin sekalian, demikianlah sedikit pembuka dari saya. Mohon kiranya setelah ini Bapak Presiden dan Ketua Umum dapat memberikan arahan dan penyemangat bagi kami semua kader Partai Nasdem. Partai Nasdem 1 dekade di jalan restorasi. Satu dekade mengawal perubahan. Mari kita saksikan perjalanan 10 tahun Partai Nasdem. Sisa hidup yang ada ini ingin kami berikan, terutama saya sebagai pimpinan ini, berikan ya Allah. Sebelum mencabut nyawaku, aku ingin lihat Indonesia yang lebih baik daripada hari ini. Aku ingin lihat Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang tidak menyanyiakan rakyatnya, yang lebih tertindas dan tereksploitasi. Si kaya menekan si miskin, si pintar membodohin si bodoh, saudaraku. Dan kutuklah kami termasuk diriku ini kalau kami mengkhianati komitmen ini. Kami ingin perbaiki bangsa ini, saudaraku semuanya. Partai Nasdem lahir dari sebuah cita-cita besar, dari kecintaan terhadap bangsa dan negara Indonesia. Secara totalitas, Nasdem didedikasikan untuk kepentingan bangsa, untuk menjadikan bangsa sejahtera, cerdas, dan adil seperti keinginan para pendiri bangsa. Apakah masih ada cita-cita yang belum tercapai, Mas? Pasti ada. Saya mau lihat Indonesia yang seutuhnya. Saya mau lihat seiring dengan matahari yang terbit di ufuk timur, satu ketika dalam waktu yang tidak terlalu lama, ada anak-anak Indonesia yang kulitnya hitam, rambutnya keriting jadi presiden di Republik ini. Oruntu dari Sulawesi Utara sana, si Agam dari Aceh sana, si Manurung atau si Agian misalnya dari Sumatera sana. Dia bisa jadi pemimpin di negeri ini, jadi presiden di negeri ini. Nasdem ingin melihat setiap anak negerinya setara dengan anak bangsa dunia, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi.
Mengusung gerakan perubahan restorasi Indonesia, Nasdem ingin mengembalikan kepercayaan publik kepada partai politik. Sebab kedaulatan ada di tangan rakyat. Kedaulatan tidak boleh diperjualbelikan. Kedaulatan harus merupakan amanah. Kita ingin mengembalikan sistem penghargaan bangsa ini kepada sistem nilai penghargaan. Kebenaran adalah kebenaran. Di mana kebenaran itu tidak pernah bisa diperjualbelikan dengan pragmatisme dan transaksional itu. Berjalan di rel ideologi memang bukan perkara mudah. Memperkenalkan cara baru berpartai tidak semudah membalik tangan. Namun Nasdem telah mampu menjalankan politik tanpa mahar dalam 4 pilkada yang diikuti. Dari pileg pertama di tahun 2014, Nasdem telah memberikan garis yang sangat tegas bagi para calon legislatifnya. Partai politik identik dengan kegiatan-kegiatan pekerjaan-pekerjaan manipulatif, kotor, dan tidak bermoral. Itu yang mau dirubah oleh Partai Nasdem. Karena itu diharamkan oleh partai ini. Sekali lagi saya tegaskan, tidak dibenarkan oleh partai ini. Berjuang untuk kepentingan, mengisi pundi-pundi kantong dan membagi-baginya kepada sesama pengurus partai, apalagi mengeksploitasi anggaran di bidang banggar tadi untuk menambah kekayaan pribadi-pribadi. Kita akan tangkap anggota-anggota Nasdem yang ada di situ. Menjadi anggota Dewan Nasdem sesungguhnya adalah sebuah pengabdian. Segera setelah terpilih anggota Dewan, anggota legislatif Nasdem digembleng untuk meningkatkan kapasitas, profesionalitas, dan moralitas. Surya Paloh, pendiri Partai Nasdem, serius membangun partai yang akan menjadi tiang dan fondasi berbangsa. Nasdem mendirikan Akademi Bela Negara, lembaga pendidikan, tempat menempa anggota dewan dan kader-kader yang akan menjadi garda terdepan mewujudkan restorasi Indonesia. Pada tahun 2017, Presiden Jokowi meresmikan ABN Nasdem sekaligus memberikan kuliah perdana. Kita harus berani merubah pola pikir kita, merubah mindset kita. Gerakan perubahan, restorasi Indonesia, itulah yang juga terus saya sampaikan dan ingin saya sampaikan di mana-mana. Maju mundurnya negeri sangat ditentukan oleh partai politik. Partai politik membuat undang-undang, mengusung kepala pemerintahan, melakukan uji kelayakan terhadap Panglima TNI, Kapolri, BPK, dan berbagai jabatan puncak lembaga tinggi negara. Partai Nasdem menjalankan kewenangan tersebut dengan tetap mengedepankan azas kepentingan bangsa. Melalui partai politik yang saya dirikan yang namanya Partai Nasdem ini, saya mendirikan partai ini dengan satu harapan, bukan hanya untuk menambah kekayaan pribadi saya, bukan untuk menambah anak-anak perusahaan yang ada pada diri saya, bukan juga untuk menjadi hanya semata-mata kepingin menjadi presiden di negeri ini, saudaraku. Mereka boleh dengan mabok kepayang berpartai untuk kekuasaan semata-mata, tapi izinkan saya menyatakan dengan kejujuran hati saya ingin mendedikasikan sisa hidup saya membangun harkat martabat bangsaku Indonesia ini. Di sini kita ingin menyatakan masih ada anak bangsa yang rela nyawanya pun dicabut kalau memang itu untuk merah putih tanah air Indonesia ini, saudaraku semuanya. Artinya, Nasdem harus mampu selalu tegak berdiri melampaui batas generasi. Nasdem adalah digital, Nasdem adalah milenial. Struktur dan infrastruktur partai terdata dalam genggaman tangan. Milenial Nasdem mendapat tempat yang sama penting dalam perang. Disinilah kami berkumpul, disinilah kami bersatu, disinilah kami berani menyatakan inilah partai para kesatria, inilah Nasdem. Pemilihan presiden pertama yang diikuti Partai Nasdem pada 2014, Nasdem memperkenalkan koalisi tanpa syarat, mengusung Jokowi sebagai calon presiden. Seluruh kemampuan dan kekuatan yang ada, tanpa prasyarat apapun memberikan dukungan kepada Joko Widodo. 2019,
Nasdem kembali mengusung Jokowi. Bagi Nasdem, Jokowi adalah sosok yang paling pas memimpin negeri ini. Sosok yang egaliter, namun tegas. Kerja, kerja, kerja. Terjun langsung ke tengah rakyat. Terbukti selama masa pemerintahannya, pembangunan merata dari Sabang hingga Merauke, dari Rote hingga Miangas. Bersama Jokowi, Partai Nasdem hadir, diwakili para kader yang duduk di jajaran kabinet. Para menteri yang diwakafkan Nasdem membantu Presiden Jokowi menunjukkan kualitasnya. Utusan khusus Presiden Amerika Joe Biden memuji keberhasilan Indonesia dalam memerangi perubahan iklim dunia. Indonesia diakui memegang peranan penting dalam menghadapi krisis iklim. Ekspor bidang pertanian juga meningkat tajam dari 390,16 triliun di tahun 2019 menjadi 451,77 triliun pada 2020. Bahkan sepanjang Januari sampai Agustus 2021, angka ini melonjak tajam, tumbuh 46,76% dibanding periode yang sama pada 2020. Pada pertemuan G20 di Florence, Italia tahun 2021, Menteri Pertanian didapuk menjadi Ketua Kelompok Pertanian Negara G20 untuk periode 2022. Jutaan orang mendapat pelatihan agar memperoleh daya saing di era digital. Pemerataan akses internet digenjot, terutama di daerah terluar, terasing, terpencil untuk memberikan keadilan akses kemajuan teknologi. Fraksi Partai Nasdem mengambil peran sangat aktif mendorong percepatan pembangunan ekonomi yang digagas oleh Presiden Jokowi dengan melahirkan Undang-Undang Cipta Kerja. Beberapa rancangan undang-undang yang berpihak kepada kepentingan masyarakat diperjuangkan secara gigih oleh fraksi Partai Nasdem. Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Undang-Undang Pendidikan Kedokteran, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, dan Undang-Undang Masyarakat Adat. Di tengah upaya pemerintahan Jokowi membangun negeri, pandemi COVID-19 melanda dunia. Sigap Jokowi membentuk Satgas Penanganan COVID-19. Sigap pula Surya Paloh memerintahkan jajaran Partai Nasdem di seluruh tingkatan bergerak menopang usaha pemerintah dalam penanganan COVID-19. Diawali dengan menyerahkan Hotel The Media pada Satgas COVID-19 nasional untuk dimanfaatkan, membantu ratusan ribu APD, jutaan masker, melakukan penyemprotan disinfektan hingga pelosok desa, memberikan sembako, makanan siap saji kepada para tenaga kesehatan hingga masyarakat yang berdiam di rumah untuk isolasi mandiri, meluncurkan ambulans dan mobil jenazah, dan mendukung upaya percepatan tercapainya herd immunity dengan melakukan vaksinasi hingga ke pelosok negeri. Kerja-kerja politik tidak boleh meninggalkan kerja kemanusiaan. Demikian Surya Paloh selalu mengingatkan. Karenanya, Nasdem selalu hadir dalam setiap bencana sebelum pandemi COVID-19. Erupsi Gunung Merapi, Kelut, Gunung Agung, gempa Aceh, NTB, Sulawesi Tengah, tsunami Banten, hingga perang melawan asap. Bencana bisa juga datang mengancam keutuhan bangsa. Surya Paloh turun langsung ke jalan, memimpin pawai kebangsaan, mengajak rakyat bersatu menjaga keutuhan negeri. Sesuatu yang tidak boleh sedikit pun kita tinggalkan untuk bisa menjadikan bangsa ini bangsa yang berdaulat sepenuhnya, bangsa yang hebat, bangsa yang kuat, bangsa yang dihargai oleh bangsa-bangsa lain. Persyaratannya adalah kita harus bersatu. Kepercayaan publik terhadap Partai Nasdem meningkat. Pemilu 2019, lebih dari 12 juta orang memilih Partai Nasdem. 59 kader ke Senayan. Di antaranya, 33% adalah kader perempuan. Jadi, urusan gender bukan lagi persoalan di Nasdem. Di tingkat provinsi, 186 kader duduk sebagai dewan dan 1.619 kader di DPRD Kabupaten Kota seluruh Indonesia. Sebaran suara dan perolehan kursi Partai Nasdem merata
di hampir seluruh wilayah. Dari 9 daerah pemilihan kecil yang memiliki alokasi 3-4 kursi, Nasdem terpilih di 7 dapil. Nasdem menempati urutan keempat dalam perolehan kursi, menjadi unsur pimpinan di Senayan. Seorang kader Nasdem menjadi wakil ketua DPR RI, seorang lagi menjadi wakil ketua MPR RI. Di 2 komisi, kader Nasdem menjadi ketua. Di berbagai komisi dan badan kader Nasdem menjadi unsur pimpinan. Posisi kuat Partai Nasdem di parlemen merupakan kekuatan untuk menopang kerja-kerja Presiden Jokowi dan Kabinet Kerja Jilid Kedua, mewujudkan Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Kerja besar belum selesai. 10 tahun telah dilalui dengan meletakkan dasar restorasi. Akan datang 10 tahun, 10 tahun, 10 tahun dan puluhan tahun lagi. Generasi baru Nasdem. Tetaplah tegar di jalan restorasi. Dirgahayu 10 tahun Partai Nasdem. 1 dekade di jalan restorasi. 1 dekade bersama Jokowi membangun negeri. Pemirsa di seluruh tanah air, mari kita simak pidato politik Ketua Umum Partai Nasdem Bapak Surya Paloh pada hari ulang tahun ke-10 Partai Nasdem. Nasdem, 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 cinta demokrasi yang adil, membangun negeri dengan bineka tunggal ika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kita muliakan bersama Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Joko Widodo. Majelis Tinggi Partai, Dewan Pertimbangan, Dewan Pakar, Mahkamah Partai, fraksi Partai Nasdem yang ada di DPR RI, para pimpinan, fungsionaris, para ketua Dewan Pimpinan Wilayah, bahkan seluruh kader anggota Partai Nasdem di seluruh persada tanah air yang saya banggakan. Sungguhlah kita amat sangat mensyukurin dari satu proses perjalanan waktu yang bergerak begitu cepat, tanpa terasa hari ini Nasdem tepat berusia 10 tahun. Banyak halnya yang telah kita lakukan, tapi lebih banyak lagi hal yang belum kita capai. Dan semua itu harus mau tidak mau kita akuin. Sebuah prestasi yang kita capai pada saat ini adalah tidak terlepas karena kondisi situasional yang ada pada bangsa ini. Kita cukup berbangga hati bahwasanya di tengah-tengah kesulitan seluruh bangsa-bangsa yang ada di permukaan bumi ini, seluruh kepala pemerintahan yang ada pada setiap negara menghadapi pandemi krisis corona, menimbulkan implikasi juga krisis-krisis yang ada. Tetapi Indonesia, bangsa yang kita miliki, kita bersyukur sekali lagi di bawah kepemimpinan yang begitu piawai, dengan segala kerendahan hati, terbuka, mau menerima masukan, mau menerima kritik, mau menerima bahkan caci maki. Bangsa ini hari ini bisa berdiri secara tegak
dan mendapatkan apresiasi daripada bangsa-bangsa lain di permukaan bumi ini. Jadi tidak salah, tepat sekali ketika sejak awal kita menyatakan mendukung Presiden Jokowi tanpa syarat. Demikian juga halnya kondisi yang kita hadapin pada saat ini. Situasi yang memang kita alamin, sibuk simpang siur dengan perguncingan menghadapin pemilu 2024 yang akan datang. Tugas Nasdem adalah ada dua hal pokok. Satu, bagaimana tetap untuk mengawal kepemimpinan Presiden Jokowi agar jalannya administratif pemerintahnya tetap efektif sampai akhir masa jabatannya. Ini harus dikawal sepenuhnya dengan seluruh komitmen, kejujuran hati kita, kesiapan kita. Itu yang pertama. Kedua adalah mempersiapkan proses kesinambungan kepemimpinan yang akan datang. Kalau saja konstitusi kita tidak membatasi masa jabatan presiden itu hanya 2 kali, saya tidak perlu lagi menjawab pertanyaan para kader partai ini. Siapa calon presiden kita ke depan sesudah Jokowi? Siapa? Karena pasti iramanya, tonsnya sama dari atas sampai ke bawah. Dari pimpinan sampai kader yang paling terendah. Jawabannya satu, ya pasti Jokowi kembali. Tapi kita punya komitmen yang sama. Presiden Jokowi juga mempunyai moralitas komitmen yang sama untuk menghargai konstitusi, untuk menjaga konstitusi. Tetapi bangsa ini tetap harus melanjutkan upaya pembangunannya. Seorang Jokowi dengan prestasi yang insya Allah akan mengakhiri masa jabatannya akan menorehkan tinta emas yang bisa dikenang sepanjang masa. Tetapi tugas kita tidak hanya berhenti di situ. Tugas kita adalah mencari keseimbangan kepemimpinan nasional yang mungkin kita harapkan juga lebih baik dari apa yang telah dicapai oleh seorang Jokowi pada bangsa ini. Maka Nasdem adalah sahabat bagi pribadinya seorang Jokowi. Arti seorang sahabat, berulang kali saya katakan, Allah bisa menerima segala kelebihan dan segala kekurangan yang ada. Nasdem jelas berkepentingan menempatkan objektif kepentingan nasional di atas kepentingan partai Nasdem sendiri. Bangsa ini jauh lebih berharga untuk mencapai tahapan keberhasilannya dibandingkan hanya sekedar keberhasilan partai ini. Dan inilah penegasan apa manifestasi daripada gerakan perubahan restorasi Indonesia. Maka kepada Presiden Jokowi kami nyatakan kesiapan kami untuk tetap apabila diperlukan untuk duduk berbicara, saling bertukar pikiran, mencari calon-calon pemimpin bangsa yang terbaik daripada anak-anak bangsa yang terbaik. Boleh diajak, boleh kita bersama,
Tapi kalaupun kita berpisah berbeda, satu komitmen Nasdem, kebersamaan dan kecintaan kita tidak akan pernah terpupus dimanapun kita berada. Maka melalui kesempatan ini saya menyerukan kepada seluruh fungsionaris, kader dan anggota Partai Nasdem di seluruh persada tanah air. Teguhkanlah spirit dan semangat arti keberadaan saudara-saudara sebagai kader-kader partainya membawa gerakan perubahan untuk merestorasi bangsa ini. Dan itu harus dimulai oleh perilaku diri saudara-saudara semuanya. Tetaplah memberikan sesuatu yang terbaik untuk kemaslahatan masyarakat dan rakyat bangsa ini. Hingga menimbulkan rasa empati. Bersiaplah untuk bekerja sama dengan seluruh komponen masyarakat. Bersiaplah untuk bersama-sama saling bahu-membahu dengan institusi partai-partai politik dengan latar belakang apapun itu, untuk satu semangat yang sama, membangun negeri ini untuk kemajuan masa depan anak cucu kita. Dirgahayu Partai Nasdem. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, memberikan rahmat dan hidayahnya pada kita. Bapak Jokowi, betapa besar hati kami, betapa bangga seluruh institusi yang ada dalam kader Partai Nasdem ini atas kehadiran Bapak pada hari ulang tahun kami ke-10. Terimalah penghormatan kami. Wasbillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenan Bapak Presiden untuk menerima simbol 10 tahun dukungan tanpa henti Partai Nasdem untuk Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Junjung tinggi Pancasila. Adil, makmur dan sejahtera. Itulah adat bangsa, masa depan gemilang Indonesia Jaya. Nasdem, 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 cipta demokrasi yang adil, membangun negeri dengan Bhinneka Tunggal Ika, junjung tinggi Pancasila. Perayaan ulang tahun ke-10 Partai Nasdem dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Berikut amanat yang disampaikan oleh Presiden Jokowi. Ketua Umum Partai Nasdem, Bapak Haji Surya Paloh, beserta seluruh jajaran pengurus DPP, DPW, dan keluarga besar Partai Nasdem di seluruh tanah air yang saya cintai, yang saya banggakan. Bapak Ibu hadirin undangan yang berbahagia. Hari Jumat lalu saya baru saja tiba dari perjalanan selama seminggu, yaitu di Roma untuk menghadiri KTT G20, kemudian diteruskan dengan KTT perubahan iklim COP26 di Glasgow, dan yang terakhir kemudian kita mampir di Uni Emirat Arab untuk memperkuat hubungan kita dengan negara-negara sahabat.
ada yang saya rasakan yang berbeda kalau dibandingkan dengan summit, dengan KTT sebelumnya di pertemuan itu. Banyak sekali permintaan bilateral, banyak sekali permintaan pertemuan bilateral dari negara-negara lain, negara-negara yang hadir saat itu. Kemudian yang kedua, banyak sekali yang secara mendadak, baik waktu saya berdiri maupun saya duduk, datang kepada saya. Dan itu adalah negara-negara gede, negara-negara besar. Kepala negara yang datang. Ini ada apa? Perbedaan itu yang saya rasakan. Tetapi yang menurut saya lebih penting adalah sebuah kehormatan Indonesia untuk menjadi presidensi, menjadi keketuaan G20 dan nanti kita akan menyelenggarakan KTT-nya di Indonesia, di Pulau Bali, dan juga di kota-kota lain selain Bali. Karena selama 1 tahun, sejak 1 Desember nanti sampai pada awal November 2022, kita akan menyelenggarakan kurang lebih 150-an pertemuan baik urusan keuangan, urusan iklim, urusan digital ekonomi yang semuanya diselenggarakan di Indonesia. Dan juga perlu saya sampaikan, Indonesia adalah negara pertama, negara berkembang pertama yang menjadi presidensi G20. Oleh sebab itu, posisi strategis seperti ini harus kita manfaatkan sebaik-baiknya. Karena betul-betul kita duduk setara dengan negara-negara maju. Bagaimana kita bisa mendongkrak, bagaimana kita bisa memanfaatkan posisi ini untuk kepentingan nasional kita. Tidak ada yang lain, kepentingan nasional kita. Dan perlu saya tegaskan sekali lagi, kita ini adalah negara besar yang sering kita lupa. Sering kita lupa. Nanti setelah kita menjadi keketuaan di G20, berikutnya di tahun 2022 nanti kita juga akan menerima tongkat menjadi ketua di ASEAN juga, mungkin di bulan-bulan Oktober atau November 2022. Kembali lagi, saya sampaikan kita ini adalah negara besar. Indonesia adalah negara besar dengan sejarah besarnya. Dan kita ingin betul-betul sekali lagi kita manfaatkan ini untuk mempengaruhi kebijakan-kebijakan dunia dalam rangka apapun. Tetapi yang sering saya sedih, posisi kita semakin dihargai, posisi kita semakin dihormati, posisi kita semakin dipandang oleh negara lain, tapi sering di negara sendiri dikerdilkan. Yang sering membuat saya sedih. Pada posisi itu sebetulnya, baik pada keketuaan presidensi G20 ataupun nantinya setelah ini menjadi ketua ASEAN, mestinya Indonesia sebagai bangsa dihormati,
Dan juga warga negara Indonesia ini juga akan merasakan semuanya, warga kita kehormatan itu. Merasakan akan kehormatan itu. Dan saya juga ingin, kita semuanya juga ingin, warga negara kita ini juga dihormati, dihargai oleh warga negara lain. Dimanapun WNI kita berada. Bapak Ibu yang saya hormati, Bapak Ketua Umum, saya tidak ingin mental inferior, mental inlander, mental terjajah, ini masih ada yang masih bercokol di dalam mentalitas bangsa kita. Ketemu bule saja kayak ketemu siapa gitu. Sedih kita. Kita kadang-kadang terlalu mendongak kayak gini. Wong sama-sama makan nasi juga. Memang kita juga sadar bahwa kita telah 350 tahun dijajah bangsa kita ini. Sehingga kadang-kadang saya berpikir, apakah terjajah terlalu panjang ini memunculkan sebuah DNA yang tadi saya sampaikan. Jangan-jangan seperti itu. Meskipun kita sudah 76 tahun merdeka. Dan merdekanya pun lewat sebuah perjuangan yang panjang, bukan diberi. Tapi DNA itu yang masih terus menjadi kepikiran saya, jangan-jangan kita memiliki tadi mental inlander, mental terjajah, mental inferior gara-gara DNA yang diturunkan karena 350 tahun kita terjajah. Jangan ditepukin dong. Oleh sebab itu kita harus membangun seperti tadi yang disampaikan oleh Bapak Surya Paloh. Kita harus mulai membangun rasa percaya diri, rasa optimisme. Sebagai bangsa pemimpin, jangan sampai kita kehilangan orientasi itu. Dan itulah yang dinamakan gerakan perubahan, gerakan restorasi, ya di situ. Dan mental inlander itu, mental terjajah itu, mental inferior itu, jangan sampai ya hilang-hilang sampai sekarang. Jangan juga ada yang memelihara gitu. Mental seperti itu jangan dipelihara. Karena sekali lagi kita harus ingat, kita memiliki banyak penggalan sejarah kejayaan dari pendahulu-pendahulu kita. Dan sekali lagi, kemerdekaan Republik Indonesia ini bukan hasil dari pemberian, tetapi hasil dari sebuah perjuangan panjang. Sebab itu, sering saya sampaikan bahwa kita ini kaya dengan warisan peradaban. Dan ajaran budi pekerti. Menurut saya menjadi sebuah hal yang sangat penting sekali untuk memperkuat identitas, memperkuat karakter bangsa ini. Jangan sampai kita kehilangan ajaran budi itu. Ajaran budi pekerti itu. Sehingga kita bisa mewarisi kearifan lokal untuk mengelola kehidupan kita secara baik. Ada seni dan budaya yang kita miliki yang sangat beragam. Itulah kekuatan kita dan
setelah pembangunan infrastruktur secara masif, kita sekarang berkonsentrasi kepada pembangunan sumber daya manusia, pengembangan kualitas sumber daya manusia, karena itulah yang akan menjadi fondasi kita dalam menghantarkan bangsa ini untuk maju ke depan. Itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, selamat ulang tahun Partai Nasdem yang ke-10. Semoga Bapak Ketua dan kita semuanya diberikan rahmat, hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Partai Nasdem siap mengawal perjalanan berbangsa dan bernegara. Terimalah persembahan pesan budaya Partai Nasdem. Garda Pemuda, kehormatan, pengabdian, tanah air. Petani kuat, negara hebat. Sejahtera, Indonesia Jaya. Badan Rescue Nasdem, kerja, kerja. Politik tidak boleh meninggalkan misi kemanusiaan. Demikian rangkaian ulang tahun ke-10 Partai Nasdem. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Saya, Okia Sokawati, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri. Semoga kita sehat selalu dan tetap patuhi protokol kesehatan. Selalu pakai masker dan jaga jarak. Selamat malam, salam restorasi.